Kalau terkait dengan pengembangan yang lain, ya kan nggak hanya mindset ya, kalau supaya siap ekspor. Tapi kan juga harus siap sistem dari mindset, siap juga dari sisi brandnya, siap dari sisi dukungan operasional dan sistemnya, gitu dan seterusnya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang bisa jadi kamu belum sadari dan kisahnya sangat menginspirasi, yaitu Momogi. Produk lokal Indonesia yang biasanya kita beli di warung atau di minimarket bisa jadi ekspor unggulan, bisa sampai ke Timur Tengah. Produk ringan ini bukan cuma di produknya yang sukses, tapi di mindset bisnisnya. Langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Kabar baik, makasih. Iya, dari kisah Ya. Momogi kita bisa ambil inspirasinya nih Coach, dari mindset bisnisnya, Ya, bisa. strateginya gitu kan. Terus apa sih yang biasanya membedakan bisnis lokal yang mematok di pasar sempit dengan bisnis yang berani dan mampu ekspansi ke global, Coach, kayak Momogi ini? Jadi Coach, apa sih yang bisa membedakan bisnis lokal yang mematok di pasar sempit dengan bisnis yang berani ekspansi ke global, kayak contohnya Momogi tadi? Oke. Coach. Ya tadi seperti kamu bilang ya, yang membedakan itu keberaniannya, gitu kan. Tadi kamu mengatakan berani, gitu Iya. kan. Ya berarti keberaniannya yang membedakan. Jadi keberanian itu sendiri ya tentu dilatar belakangi oleh mindset yang kuat juga ya. Jadi kalau saya bilang sih membedakan itu harus diawali dengan mindset yang kuat, mindset yang berbeda, mindset yang ekspor gitu ya, ekspor mindset gitu. Boleh dikatakan begitulah ya. Visi yang kuat, mindset yang kuat terkait dengan bukan hanya ingin berkecimpung atau ingin bermain di pasar lokal, tapi juga internasional. Dan itu yang memang kalau dalam coaching fokusnya di situ, gitu ya, ke mindsetnya dulu, gitu ya. Kalau terkait dengan pengembangan yang lain, ya kan nggak hanya mindset ya, kalau supaya siap ekspor. Tapi kan juga harus siap sistem dari mindset, siap juga dari sisi brandnya, siap dari sisi dukungan operasional dan sistemnya, gitu dan seterusnya. Tapi kalau misalnya terkait dengan brand mungkin ya, atau yang terkait dengan sistem, itu lebih ke consulting gitu kan. Karena lebih ke bagaimana bangun yang sistem dan brand yang kuat gitu ya, banyaknya ke consulting. Tapi kalau lebih kepada mindsetnya, kesiapannya, visi yang kuat, itu coachingnya. Jadi ini kombinasi antara coaching dan consulting juga sih gitu ya. Jadi mindset yang seperti apa sih yang siap untuk ekspor? Ya tentunya dia adalah orang yang punya mindset ingin produknya dikenal di luar negeri gitu kan. Dia punya visi, wah produk saya ini harus bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia nih, nggak hanya Indonesia aja gitu. Visinya mulai dari situ dulu. Jadi ada keberanian untuk skala ekspor gitu ya. Jadi bukan yang punya pemikiran lokal aja udah cukup kok gitu ya. Jadi bukan berarti yang nggak ekspor itu nggak punya keberanian sih, tapi mungkin mereka sudah merasa cukup aja, sudah merasa cukup dengan pasar lokal gitu ya. Pasar lokal udah cukup kok, udah bisa penghasilan udah cukup. Ya kalau udah merasa cukup ya udah gitu kan, nggak salah juga sih. Berarti tergantung mindset si bisnis Betul. ownernya gitu. Betul, ya. diawal dari mindset bisnis ownernya. Dia mau sejauh apa nih jangkauan marketnya gitu ya. Oke. Ya bukan hanya semata-mata supaya penghasilannya gede, tambah gede juga sih. Tapi kan ini lebih kepada seberapa besar bisnisnya itu bisa berkontribusi ke konsumen atau ke masyarakat Ke gitu ya. masyarakat luas gitu Ya betul gitu. Jadi diawali dari mindsetnya dulu. Baru setelah itu ya tentu juga harus didukung dengan misalnya saya tadi ya, brandnya harus kuat, kemudian sistem bisnisnya, operasionalnya, supply chainnya siap gak nih yang scalable untuk ekspor dan seterusnya gitu. Banyak nih kan Coach brand-brand bagus, tapi dia nggak berani ekspor keluar, ekspansi keluar gitu. Nah, ada nggak sih Coach tips-tips untuk business owner yang biar mereka tuh berani ekspansi produknya keluar gitu Coach? Ya, tips balik lagi yang tadi ya. Pertama dari mental readiness ya, yaitu mindsetnya udah siap belum nih. Mindset ekspor dengan mindset lokal tuh beda gitu ya. Mindset ekspor ya dia punya visi yang besar nggak ya, ya untuk bisa
melihat bahwa produknya ini bisa dinikmati oleh dan bisa memberikan manfaat buat orang lebih banyak lagi gitu ya. Ya kalau misalnya Momogi mungkin dia berpikir kalau produk saya ini ada di Eropa atau di Jepang atau di Timur Tengah itu kayak apa ya gitu ya, apa yang bakal dirasakan oleh mereka ya, feedbacknya gitu ya dari masyarakat di sana, apa yang bisa saya berikan gitu ya kepada mereka. Itu visi itu harus dipikirkan dulu gitu loh ya. Jadi dari mindset readiness-nya, kemudian brandnya juga ya, jadi clarity dari brandnya ya, kejelasan brand Momogi sendiri dari sisi rasa. Apakah kita memang cuma jual yang enak, yang bisa dimakan doang, ataukah lebih dari itu ya, menjual tentang budaya Indonesianya juga, menjual tentang, biasanya kan kalau yang membedakan itu produk ekspor itu harus ada dari brandnya tuh harus ada cerita yang membedakan gitu loh, gitu ya, yang membedakan sehingga orang tuh pengen ikut merasakan cerita itu gitu ya, bukan hanya sekedar rasa dari makanannya, tapi mungkin Momogi itu mewakili Indonesia yang kayak gimana sih. Harus inovasi produknya juga. Inovasi gitu ya. Tapi dari sisi brandnya ya, brandnya mewakili Indonesia yang seperti apa nih yang mau diperkenalkan ke sana gitu ya. Dan tentu juga dari brand itu perlu ya dari packagingnya, rasanya juga, apakah rasanya juga ya, memang rasanya juga penting ya. Bisa diterima nggak oleh orang sana? Kalau orang Timur Tengah suka yang rasa kayak gimana sih? Jangan-jangan nggak cocok dengan rasanya Momogi misal gitu ya. Berarti untuk ekspansi keluar negeri itu kita harus menyesuaikan sama target pasar di negara-negaranya. Ya betul, harus tahu dulu di target pasarnya kayak gimana. Karena kan rasa Indonesia kadang banyak beda di luar negeri gitu ya. Di sana juga kalau di Indonesia target Momogi mungkin kalangan menengah gitu kan. Di sana mau menengah juga nggak, menengah ke bawah juga nggak gitu. Kalau iya, mereka sukanya kayak gimana sih? Menengah ke bawahnya di sana kan mungkin beda dengan menengah ke bawahnya kita kan. Dari sisi cita rasa, dari sisi apa macam-macamnya ya. Bahkan ke packagingnya juga pengaruh ya. Kayak di Timur Tengah mungkin mereka lebih suka packaging yang warnanya mungkin yang ada emas-emasnya kali gitu ya. Mungkin ya. Ya kan harus yang bisa menjangkau ke minat mereka juga ya, selera mereka gitu. Barulah yang terakhir menurut saya dari operational readiness-nya atau sistem kesiapan operasional dan sistemnya juga gitu ya, yang tadi juga di awal sudah saya sebutkan. Apakah produksinya sudah siap untuk skala ekspor ya, apakah sudah produknya itu kualitasnya sudah standar dan sudah memenuhi syarat-syarat internasional atau paling tidak syarat-syarat di negara tujuan gitu ya. Misalnya di Arab Saudi mereka misalnya ketat sekali dengan halal sertifikat gitu ya, apakah kita sudah bisa menyediakan itu. Terus kemudian mungkin juga apakah mengandung bahan-bahan yang dilarang di sana gitu ya, bukan hanya halalnya aja sih, tapi dari sisi kesehatan, dari sisi keselamatan gitu ya, dari sisi kebersihan, dari sisi sertifikat yang lain-lainnya lah ya. Bahkan mungkin apakah ada negara yang juga mungkin dia punya persyaratan yang nggak langsung ke produk sih, tapi itu penting buat mereka. Misalnya apakah kita memperkerjakan karyawan di bawah umur gitu, yang di sana tuh nggak boleh. Ya kan mereka pasti ada gitu ya. Apakah produk-produk kita ini mencemari lingkungan apa enggak gitu loh, baik itu proses produksinya, apalagi kalau udah sampai di sana. Kalau misalnya udah kadaluarsa, bakal mencemarkan lingkungan enggak? Kalau misalnya packagingnya sendiri, kalau udah udah dimakan, packagingnya itu dibuang, mencemarkan lingkungan enggak gitu kan? Itu juga harus dipikirkan gitu ya. Bahkan sampai packagingnya kalau kebakar itu mengeluarkan gas-gas beracun enggak? Itu juga ada syarat-syaratnya setiap negara gitu ya. Siap enggak kita gitu untuk bisa inovasi dan fleksibel gitu. Setiap negara berarti punya aturan dan ininya sendiri. Berarti ada nggak nih coach? Kan banyak UMKM atau bisnis-bisnis lokal yang mau ekspansi keluar tapi takut nih karena misalnya aturannya yang banyak, jadi kayak mungkin takut ribet, takut ini, takut ditolak, udah kayak takut duluan. Ada nggak sih coach tips atau saran gitu dari sisi coachingnya sendiri? Ya, mengatasi ketakutan balik lagi mindsetnya diperkuat dulu, mindsetnya dibenerin dulu nih gitu ya.
Karena ketakutan-ketakutan itu pasti diakibatkan mindset yang kurang kuat gitu ya. Ya persyaratan-persyaratan tadi yang ribet-ribet tadi itu udah pasti ada gitu ya. Iya. Kalau memang maunya ekspor gitu ya. Jangankan ekspor ke Timur Tengah, ekspor ke negara tetangga aja pasti ribet gitu. Ya apalagi ke Eropa, ke Amerika, Timur Tengah yang memang mereka lebih sadar ya tentang kualitas itu, tentang kebersihan, tentang lingkungan, ya tentang kehalalan, itu mereka udah sangat fokus ke situ. Jadi pasti akan ribet, pasti ada. Tapi kalau dengan mindset yang kuat itu ya, selebihnya itu mereka juga bisa menerima, bisa melihat keribetan itu menjadi sesuatu yang mendukung dia gitu, bukan sebagai penghalang gitu. Berarti Sebagai dari harus diubah dari mindsetnya dulu gitu betul. ya Coach. Di mana-mana gitu sih ya. Jadi dan seringkali isunya bukan masalah teknisnya sih, tapi masalah mindsetnya yang saya amati ya. Oke Coach, wah menarik banget nih sahabat coaching. Jadi untuk kamu semua yang punya UMKM atau brand-brand lokal Indonesia yang mau ekspansi ke luar negeri, nggak usah takut untuk prosedur yang ribet atau apa. Yang penting mindset kamu harus kuat dulu untuk ekspansi ke luar negeri. Sekian dari saya Diana. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.